Menggetarkan, turun tangan marinir TNI bunuh pentolak pasukan elit Malaysia. Sebagai satuan elit tertua yang ada di jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Korps Marinir TNI Angkatan Laut tentu memiliki peran vital dalam sejumlah palagan. Tak sedikit dari anggota Korps Baret Ungu gugur demi menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberanian anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut datang dari belantara perbatasan Borneo atau yang kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Sekitar 9 jam perjalanan, sejumlah anggota Korps Marinir yang tergabung dalam beberapa kompi melakukan penyusupan ke wilayah perbatasan RI Malaysia untuk dalam melakukan balas dendam dan operasi konfrontasi Malaysia. Bukan perkara mudah untuk menjalankan misi itu, pasalnya anggota Korps Marinir harus menghadapi dua satuan elit. Pasukan elit pertama adalah Resimen Askar Melayu Diraja Malaysia. Tak peduli sebesar apapun bahaya yang mengancam, tugas adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya bagi para anggota marinir. Oleh sebab itu, meskipun harus mengorbankan nyawa, tugas harus bisa diselesaikan dengan sempurna. Pasukan kecil marinir yang dipimpin oleh dua orang yang berhasil menyusup hingga wilayah Kalabakan sekitar 50 meter sebelum Sabah. Perlu diketahui, keduanya adalah anggota Korps Marinir yang punya kemampuan di atas rata-rata dan kenyang dengan pengalaman tempur di sejumlah palagan. Keduanya juga adalah anggota Satuan Detasemen Jalamangkara atau Denjaka. Saat memasuki Kalabakan, pasukan Korps Marinir di bawah komando dua prajurit tangguh ini terlibat kontak tembak dengan pasukan Resimen Askar Melayu Diraja. Pasukan elit Angkatan Darat Kerajaan Malaysia itu juga punya kemampuan tempur yang andal. Apalagi mereka dipimpin juga oleh sosok syarat pengalaman sang komandan kompi. Dalam konfrontasi bersenjata itu, pasukan Korps Marinir berhasil mengalahkan pasukan Malaysia. 8 orang anggota Resimen Askar Melayu Diraja tewas, sementara 18 orang lainnya mengalami cedera. Satu dari 18 orang tentara Malaysia yang tewas ternyata adalah sang komandan kompi. Pertempuran tak seimbang pun pecah, pasalnya pasukan militer Malaysia menaiki kapal perang lengkap dengan persenjataan modern. Sementara pasukan Korps Marinir hanya perahu karet. Di sisi lain, peleton tank bergerak menghancurkan kubu-kubu musuh, sedangkan baterai artileri medan atau armet memberikan bantuan tembakan yaitu granat asap guna memberikan lindungan tinjau atau tabir manuver pasukan. Setelah itu peleton tank dan armet menempati posisi sebagai pangkal tembak. Prajurit Batalion Infanteri 1 Marinir menguasai sasaran di dalam kota dengan cara sistematis dari gedung ke gedung atau dari blok ke blok atau Seiki Bay. Dengan satu kompi infanteri mekanis merebut dan menguasai lantai dasar dari pintu utama bersamaan satu tim Taifib menyusup dari selatan dan melaksanakan grappling menggunakan Hawk Launcher. Para personel tersebut terbagi menjadi 3, yaitu isolasi sasaran atau penyekatan, penguasa pacangan kaki atau penempatan senjata bantuan armet dan mortir, serta serangan ke dalam kota dan pembersihan, ujarnya Sabtu dini hari. Melihat situasi ini, Damkarmar menginstruksikan prajurit Batalion Intaif Amfibi atau Yon Taifib 2 Marinir melakukan penyusupan dengan cara infiltrasi dengan senyap di daerah musuh secara rahasia melalui media udara dengan tujuan tempur selanjutnya melumpuhkan instalasi komunikasi musuh dan menempatkan satu tim sniper Taifib untuk melumpuhkan penjagaan dan sniper musuh di koridor timur. Bagi kami NKRI, harga mati dan kedaulatan tidak bisa diganggu-gugat, tidak ada tawar-menawar. Bagaimanapun kami akan menjaganya walaupun nyawa taruhannya. Dan mengosongkan jalan-jalan kota-kota di seluruh negeri, aksi tersebut menjadi bagian dari cara barui rakyat untuk melawan militer Malaysia. Negara di Asia Malaysia itu telah berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari. Pantauan lokal mengucapkan ekonomi lumpuh dan lebih dari 1.300 orang siap meninggalkan negeri jiran. Jalan-jalan di pusat kota Kuala Lumpur, pusat komersial Malaysia, sepi tanpa pedagang kaki 5 dan sedikit lalu lintas, kata koresponden Kuala Lumpur News. Menara kembar Petronas yang terkenal yang biasanya ramai dengan pengunjung juga sepi. Dia menambahkan sejak pagi tidak ada pedagang kaki 5, tidak ada pejalan kaki
pada pagi. Gambar di media lokal juga menunjukkan jalan-jalan kosong di pusat kota dan di kota-kota di wilayah utara Malaysia. Kedutaan Besar Singapura di Kuala Lumpur menyarankan warganya untuk menjauh dari jalan-jalan pada hari Sabtu. Hal tersebut demi menghindari meningkatnya resiko kekerasan oleh militer Malaysia atau kegiatan apapun. Demonstrasi massal mengguncang kota-kota besar dan kecil di Malaysia segera setelah banyaknya negara tetangga memberikan respon tidak baik terhadap negeri tersebut. Aksi itu disambut oleh tindakan keras yang brutal dan tidak pandang bulu oleh militer. Mereka yang masih turun ke jalan untuk memprotes sekarang melakukannya dalam flash mob yang lebih kecil yang berlangsung hanya beberapa menit untuk menghindari penangkapan. Tentara Malaysia menabrakkan mobil ke salah satu unjuk rasa semacam itu di Kuala Lumpur minggu lalu menurut media lokal. Pasalnya lebih dari puluhan ribu dilaporkan telah meninggalkan Malaysia sejak Sabtu malam kemarin. Awalnya data imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur mencatat sekitar 16.790 warga keluar melalui bandara tersebut. Namun angka ini semakin bertambah banyak pada Sabtu malam. Data bandara per 9 April mencatat setidaknya ada 61.000 warga meninggalkan Malaysia. Dari total keseluruhan setidaknya ada 10 besar negara yang warganya banyak meninggalkan Malaysia, yakni Jepang, China, Korea Selatan, Korsel, Amerika Serikat atau AS, Prancis, Rusia, Inggris, India, Jerman, Arab Saudi, Belanda, serta warga negara Indonesia. Selain itu, warga dari negara tetangga RI juga tercatat melakukan eksodus seperti Filipina, Thailand, hingga Singapura. Lalu apa alasan banyak warga negara jiran dan WNA yang meninggalkan Malaysia? Kepergian para warga jiran dan WNA dari Malaysia dipicu beberapa hal. Salah satu alasannya adalah semakin panasnya konflik Malaysia dengan beberapa negara tetangganya. Namun angka ini semakin bertambah banyak pada Sabtu malam. Data bandara per 9 April mencatat setidaknya 61.000 warga meninggalkan Malaysia. Dari total keseluruhan setidaknya ada 10 besar negara yang warganya banyak meninggalkan Malaysia, yakni Jepang, China, Korea Selatan atau Korsel, Amerika Serikat atau AS, Prancis, Rusia, Inggris, India, Jerman, Arab Saudi, Belanda, serta warga negara Indonesia. Dan juga dengan semakin panasnya keadaan di Malaysia, dalam keterangan resmi yang disiarkan Kemenhan Malaysia yang didapatkan News Militer, minggu kemarin pengerahan pasukan ke perbatasan dikarenakan konflik yang semakin rumit, sehingga pemberlakuan pembatasan masuknya warga negara asing ke negeri itu ditutup. Menurut Kemenhan Malaysia, tidak ada seorang pun warga asing khususnya dari Indonesia, India, dan Filipina yang juga diberlakukan hal yang sama tidak boleh memasuki negeri jiran mulai terhitung sejak Senin kemarin. Tak disebutkan berapa jumlah tentara yang dikerahkan mengamankan perbatasan negara dengan Indonesia. Penjaga perbatasan itu masuk dalam operasi khusus pematuhan yang sudah dimulai.